Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan membahas soal UTS tahun 2019. Nah, sebelumnya sudah dibahas nomor 1 dan nomor 2 melalui Google Meet. Tapi di sini saya akan review sebentar. Di nomor 1 ini kita diminta untuk menentukan waktu, posisi, dan kecepatan pada saat sampai ke tanah. Nah, yang perlu diingat bahwa gerak parabola itu adalah gerak dua dimensi, di mana sumbu X-nya dia adalah GLB dan sumbu Y-nya dia adalah GLBB. Nah, di setiap titik dalam gerak parabola, sehingga karena tadi dia dua dimensi, maka ada komponen X dan komponen Y-nya kecepatannya ya. Nah, ketika kita ditanya waktu, kita akan menggunakan nih rumus ini ada 3 ya, 1, 2, 3. Nah, bagaimana kita memilihnya? Itu dilihat dari apa yang diketahui. Nah, yang diketahui dalam soal ini adalah kecepatan awalnya, ini 20 meter per sekon, sudutnya, dan tingginya. Nah, tinggi di sini sebetulnya dikasih tahu 45 gitu kan ya. Nah, soal ini sebenarnya sedikit menjebak. Kenapa? Karena di gambar di sini terlihat bahwa di sini tuh ada titik 0,0. Jadi koordinatnya itu sudah dibuat dalam gambar ini, bahwa di titik ini adalah titik originnya, sehingga dari titik origin ke bawah itu kan berarti bagian negatif ya, makanya di sini negatif 45. Kalau kita salah, kita buat positif, itu akan salah nantinya ketika memasukkan rumus. Nah, kita udah tahu nih, kita akan dapat persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat ini review ya. Nah, terus ketika tidak bisa difaktorkan, maka kita akan pakai rumus ABC. Seperti itu. Nah, di sini kita akan peroleh nilai T-nya ya. Seperti ini. Kita dapat, ingat waktu itu positif, tidak ada yang negatif. Nah, di pertanyaan B ini kita diminta mencari posisinya. Posisinya ini posisi XF ini berarti kan dia GLB. Nah, rumus GLB itu cuma satu, bahwa S sama dengan V dikali T. Ini kepotong. Nah, karena dia geraknya parabola, maka V-nya kecepatannya itu dalam sudut juga, V0X-nya dalam sudut, yaitu V0 cos theta. Makanya tinggal masukin aja ya T-nya yang diperoleh dari A. Nah, didapatkan 72,03 meter. Nah, untuk yang C di sini ditanya kecepatannya. Nah, di sini nih yang biasa salah. Ketika gerak parabola, panahnya terlihat ya, parabola itu titik di awal ini kan dia punya kecepatan ya, makanya dia bisa gerak ke atas. Nah, di bawah ini, di saat dia melakukan gerak parabola penuh, itu di sini nggak nol. Sesaat sebelum dia sampai di tanah itu pasti nggak nol. Setelah dia sampai tanah, terus kita kalau di situ nggak ada tulisannya beberapa saat kemudian gitu atau apa, ya jelas kalau misalkan jatuh, kalau kita lihat lagi mungkin itu waktunya udah agak lama sehingga dikatakan diam. Tapi sesaat sebelum dia itu baru gitu jatuh, itu dia sebenarnya masih ada peluang untuk jatuh ke bawah, tapi karena udah ada di tanah gitu kan ya, makanya dia akhirnya nanti diam. Tapi di situ masih ada peluang untuk ada kecepatan, makanya di sini tuh nggak nol, kecuali kalau dibilang 2 menit kemudian, nah itu bisa jadi itu udah nol. Nah, kayak gitu. Di sini ada kecepatannya jadinya ya. Kalau di sini kita tinjau ada kecepatannya, dan kecepatannya itu ingat, kecepatannya itu dua dimensi, ada arah X, ada arah Y. Nah, makanya ketika di sini ditanya kecepatannya, maka kita harus mencari kecepatan totalnya, yaitu VY yang kita cari. Karena belum dapat, kita cari pakai rumus yang ini juga, tapi yang satu ya. Kenapa yang satu? Karena di sini diminta pada saat tersebut, maksudnya pada saat mencapai tanah. Kalau kita pakai yang ini, dapat sih VY, tapi belum tentu itu pada saat T yang tadi, T sampai tanah tadi gitu. Nah, ini kita peroleh. Nah, ingat, karena GLB, Vx itu akan sama dengan V0X-nya atau V awalnya ya. Makanya ini tinggal kita masukkan aja tadi V0 cos theta, itu nilainya 17,3 kalau dimasukkan. Nah, maka diperoleh kecepatannya seperti ini. Nah, untuk nomor selanjutnya, nomor 2, ini penjelasan aja yang kemarin di Google Meet.
Nah, nomor 2 ini ceritanya ada massa 1 di atas massa 2 terus terhubung tali. Nah, di sini ditanyanya percepatan maksimum agar M1 tetap diam terhadap M2. Ini sama sih sebetulnya sama pembahasan saya di video sebelumnya, hanya saja ini dihubungkan dengan tali sehingga di sini munculnya tegangan tali, bukan F ya. Kalau waktu itu gini ya, ditarik dengan gaya F ke sana F gitu kan. Nah, kalau ini tali. Nah, itu sebenarnya sama konsepnya pengerjaannya. Jadi bisa dicek lagi ya. Nah, di nomor B ini jadi oke, saya jelasin di singkat aja. Jadi M1 ini dia tetap diam terhadap M2. Itu maksudnya apa? Maksudnya kita bisa anggap M1 ini nempel dengan M2. Jadi ketika dia gerak ke kanan, M1 ini tidak akan ke belakang. Seperti itu. Jadi kayak satu kesatuan. Makanya sini saya gambar seperti ini ya. Nih, bagaikan nempel gitu. Jadi percepatannya itu sama. Nah, makanya di sini kita tinjau M1, kita tinjau M2. Namanya soal dinamika itu kita harus mencari persamaannya, baru kita telaah nih kira-kira persamaan apa yang akan kita pakai untuk menjawab apa yang ditanya itu, kayak gitu ya. Nah, itu untuk A max-nya. Kalau kita udah dapat A max-nya, dari A max itu kan mu G nih ya nih. Di video sebelumnya juga mu G. Nah, terus kita bisa mencari M3-nya nih, M3-nya. Ya dengan mengotak-atik persamaan ini tentunya. Nah, di soal nomor yang penting di sini di bagian C nih, bahwa ketika masanya 30 gram, kira-kira gimana tuh? Berapa? Ini ditanyakan kira-kira berapa A dan T-nya gitu kan ya. Nah, kita lihat nih dari poin B, ternyata kita peroleh 22,5 kg. Ini adalah batas M3 ini agar si M1 ini tetap diam di sini ketika dia gerak ke kanan, terus M3 gerak ke bawah. Berarti ketika masanya itu 30 gram, massa M1 ini akan terlontar ke belakang, sehingga percepatannya itu nanti berbeda. Nih, percepatan 1 itu akan berbeda dengan percepatan 2 atau 3. Kenapa saya tulis atau? Karena M2 dan M3 ini satu sistem, tetap satu sistem ya. Nah, maka percepatannya sama. Sedangkan ini dia geraknya ke belakang, kita nggak tahu itu berapa, makanya kita hitung. Itu yang ditanya di poin C. Terus ditanya tegangan talinya. Nah, di sini A1 itu saya anggap dengan A. Tuh. Nah, terus kita dapatkan T-nya. Seperti itu ya. Bisa dicek lagi. Yang penting di sini tuh hati-hati. Ketika dia tuh diminta diam, berarti nanti gaya geseknya tuh kita pakai mu statis. Nih, statis. Tapi ketika dia itu tinjauannya tadi bergerak di poin C ya, ini kan dia mintanya bergerak, maka kita pakainya gaya gesek kinetik gitu. Oke, nah sekarang kita akan membahas nomor 3. Di sini pertanyaannya adalah sebuah balok M1 tergantung pada tali ringan yang dihubungkan dengan balok balok M2 yang diam. Oke. Nah, dihubungkan dengan M2 diam ya, M2 yang diam. Nah, lalu M2 ini dia terpaut dengan suatu pegas dengan konstanta pegasnya itu 1800 nanometer kan, Newton per meter kuadrat. Nah, lalu di sini kira-kira ketika kita menekan si pegas ke kiri, kita tekan, kita beri gaya, terus kita lepaskan, kira-kira berapa ini L-nya. L itu adalah penurunan terjauh dari balok. Nah, di sini kita bayangkan aja, kita bisa mengukur L ketika ketika M1 ini sudah berhenti kan. Makanya bisa dikatakan bahwa kecepatan saat dia itu bisa kita ukur L-nya itu dia kecepatannya 0. Kalau dia masih bergerak ya kita nggak akan bisa mengukur L-nya kan, logikanya seperti itu. Nah, lalu di sini diketahuinya tuh X-nya 20 cm, mu K, mu S-nya juga diketahui, masanya juga diketahui. Nah, kita akan mencari L-nya. Nah, karena di sini tuh ada gaya gesek, ya kan, ditandai dengan ada koefisien gesekan, maka nanti usahanya itu adalah usaha dalam bentuk non konservatif.
karena ada gaya luar. Nah, di sini saya udah uraikan bahwa WNK itu sama dengan gaya dikali dengan perpindahannya kan. Gayanya itu berupa gaya gesek. Karena apa? Karena di sini bukan di dinding, di meja ini dia ada gaya gesekan. Nah, seperti itu. Nah, lalu L ini adalah perpindahannya yang dilakukannya ya. Jadi kita uraikan F geseknya itu adalah mu dikali M2 kali G. Nah, lalu kira-kira delta E nya itu apa? Coba kita lihat. Awalnya dia diam, berarti K awalnya diam ya, K inisial itu diam. Terus di akhir dia juga memiliki kecepatannya 0 ya, karena kita tadi mau mengukur itunya L nya 0, maka delta K nya adalah ini 0 juga dong. Sehingga yang berpengaruh energinya itu hanya dari potensialnya saja. Nah, di sini jadi kita tuliskan EM sama dengan usaha dari non konservatif, delta U tambah delta K sama dengan W non konservatifnya, non konservatif ya ini ya. Tadi saya salah sebut nggak ya? Nah, terus delta U nya tadi kita udah dapetin ya, udah saya urai sepertinya di sini. Nah, ini tadi saya lupa jelasin bahwa delta U itu kan perubahan dari potensial MGH2 dikurang MGH1, atau bisa saya tulis seperti ini. Nah, awalnya dia tetap di sini kan, di posisi keseimbangan, makanya dia 0. Nah, lalu dia dimampatkan kan, didorong set ke arah sana, sehingga ketika dilepas dia itu ada delta L kan, makanya akhirnya itu kita bisa lambangkan dengan L tadi gitu. Jadi awalnya diem, seimbang itu ya H-nya 0 gitu. Kita anggapnya 0. Nah, maka ini tinggal minus MGL. Nah, kenapa minus? Karena di sini ketika kita dorong ke kiri, itu kan berarti kita menggerakkan sesuatu kan, menggerakkan si M2 itu ke kiri. Nah, kita bisa anggap bahwa gerakannya itu positif ke kiri gitu. Nah, lalu dia dilepaskan, terus dia mundur kan geraknya, set ke bawah. Jadi gerakan mundur itu bisa dicirikan sebagai negatif dari energinya itu tadi. Nah, tapi nih pertanyaannya, kenapa kok energi potensial pegasnya ini tetap negatif? Negatif juga maksud saya. Itu kenapa? Nah, ini harus kita kembalikan ke definisi awal ya. Nah, seperti ini ya. Kita taruhin di halaman selanjutnya. Bentar. Nah, mengapa dia minus itu dari awalnya nih, usaha adalah F dikali S ya kan, F dikali dx dalam hal ini. Lalu F-nya ini dalam pegas itu adalah hukum Hooke ya. Apa? F sama dengan min Kx. Nah, kalau saya masukkan min Kx lalu saya integralkan, saya akan mendapatkan min setengah Kx kuadrat. Kalau saya masukkan batasnya jadi seperti ini ya. Nah, karena negatif ini, jadi kita bisa balik nih, jadi setengah Kxi min Xf gitu, supaya positif. Ini kan, ini kali ini negatif, ini kali ini positif ya, jadinya seperti ini. Nah, untuk kasus yang tadi, itu kan awalnya dia diam ke titik seimbangan ya, ada kata-katanya. Terus dia didorong atau diberi gaya sebesar X. Makanya di sini setengah K gini nih, makanya itu negatif setengah Kx kuadrat gitu. Saya dipahami ya. Nah, mengapa terjawab ya mengapa dia ini negatif. Nah, terus delta K nya tadi udah diperoleh 0 sama dengan ini min mu M2G L. Ingat tadi gaya geseknya ada pada M2, makanya ini M2. Nah, ini kita pindahkan nih, yang L, yang ada komponen L-nya kita pindahkan ke kiri. Terus setengah Kx kuadrat ini kita pindahkan ke kanan. Nah, di sini saya akan peroleh persamaan untuk mencari perpindahan turunan ke bawahnya, yaitu L-nya. Nah, setelah saya hitung, saya peroleh 3,6 meter. Nah, di mana tanda negatif ini nanti menunjukkan geraknya ke bawah itu. Nah, lalu di poin B kita disuruh mencari apakah balok M2 bisa melewati titik mula-mula di mana simpangan pegasnya 0
Nah, kalau iya tentukan, kalau bisa tentukan kecepatannya. Nah, untuk poin B ini kita diminta apa? Apakah balok 2 bisa melewati titik mula-mulanya? Maksudnya titik saat awalnya gitu ya, dimana simpangan pegasnya itu tadi 0, belum disimpangkan. Nah, jika bisa, berapa kecepatannya gitu ya pertanyaannya. Jawabannya bisa ya. Kenapa? Karena tadi kita udah nemukan penurunan dari balok satunya, berarti M1 itu ya bisa melewati titik mula-mulanya. Nah, pertanyaannya sekarang berapa kira-kira kecepatannya? Nah, di sini kita akan menguraikan juga dari usaha energi ya, bahwa usaha non konservatif itu akan sama dengan usaha energinya, akan sama dengan energinya, sorry. Nah, oke, tadi jadi energi potensialnya tadi ada energi potensial dan energi potensial pegas ya. Ini negatif sama seperti tadi. Nah, pertanyaannya di sini, K-nya kenapa muncul gitu kan? Nah, tadi itu kita meninjau posisi akhir dan posisi awalnya. Kita meninjau perubahan dari posisi A dan posisi awal. Nah, 0 karena awalnya dia 0, akhirnya dia 0. Nah, tapi di sini ini ketika dia akan melewati si titik mula-mulanya, berarti dia bisa melewati karena dia punya kecepatan kan. Makanya di sini muncul K. Nah, sama dengan min dari mu K M2 GX. Ini kepotong ya, sebentar. Nah, terus kita tinggal, karena kita mau mencari kecepatannya, kita harus usahakan kecepatan itu di salah satu ruasnya kita pindah-pindahkan. Nah, di sini kita akan memperoleh kecepatannya itu sebesar ini. Nah, ketika kita masukkan nilai-nilainya M1, G, ini kan sudah diketahui juga ya. Mu K, kenapa pakai mu K? Karena tadi gerakannya, karena tadi udah gerak ya, dia bergerak melewati titik mula-mulanya itu, makanya bukan pakai mu S. Nah, terus K-nya ada 1800 ya kalau nggak salah. Terus X-nya juga ada 20 cm. Dimasukin, kita akan dapatkan kecepatannya bernilai 5,57 meter per sekon. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan, mohon diperbaiki dengan cara berkomentar di bawah untuk kebaikan kita bersama ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.